di tim LN. Dan tak lupa seluruh ketua CLN seluruh Indonesia dimanapun berada, ya. Saya nggak bisa sebutkan lokasinya di mana saja karena banyak, ya. Kemudian Bapak dan Ibu guru hebat juga yang selain atau non guru ya yang mengikuti acara ini dimanapun berada. Tentunya kita bersyukur malam hari ini kita sudah berada di seri yang ke-81 ya Bu Neng ya. Ya, ya, betul-betul. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur karena sampai sekarang CLN atau Kanva Lovers Nusantara, komunitas milik kita bersama, kebanggaan kita bersama, ya, masih bisa untuk terus berbagi praktik baik untuk menginspirasi kita semua dari para narasumber-narasumber yang hebat, ya, yang tentunya ingin suksesnya bukan sendirian tapi sukses bersama begitu kata Kang Dira juga ya. Sehingga siapapun kita termasuk peserta kalau memang ada inspirasi yang ingin dibagikan di forum kita dan kemudian bersedia untuk menjadi narasumber, ya boleh nanti menghubungi kami, bisa lewat saya atau lewat Bu Neng, ya Bu Mardiani, siapapun lah ya. Atau di grup langsung, kan sudah banyak grupnya tuh, ada berapa grup Bu Neng? 13 atau berapa ya? 15, 15. 15, Masya Allah, saya lupa ya. Langsung aja, Kang Ihin atau Bu Neng, atau Kang Dero, saya bersedia di tanggal sekian, boleh silahkan ya. Kan ini adalah forum kita bersama, bukan forum satu, dua, tiga orang saja. Kita bikin forum ini untuk bersama-sama saling berbagi dan menginspirasi untuk kemajuan dunia pendidikan khususnya ya. Dan pada umumnya ya di semua bidang gitu kita harapkan ya menuju Indonesia yang lebih baik ke depannya. Dan malam ini saya nggak mau kalah nih dengan Ibu Moderator, Bu Nur Laila. Mohon maaf tadi belum disapa ya. Bu Nur Laila, terima kasih banyak sudah bersedia menjadi moderator. Masya Allah ini Ibu Kepala Sekolah yang tidak mau untuk ketinggalan info terbaru dunia pendidikan ya Bu ya. Update terus dan saya sangat salut dengan kesibukan seperti Ibu ini kan pejabat nih Bu ya. Tapi masih menyempatkan waktu untuk terus belajar bersama kita. Ya, terima kasih atas kesediaan Ibu. Eh, saya ingin sampaikan sedikit pantun nih ya tentang materi kita malam hari ini yaitu Siklezi ya, atau pembelajaran yang menyenangkan, joyful learning ya. Ke pasar pagi membeli ikan, jangan lupa Cakep, beli durian. Gitu ya. cakep, Belajar asyik penuh keceriaan dengan si Klezi yang penuh dengan kenangan. Yang cakep. mengesankan insya Allah ya. Jadi diharapkan tentunya mudah-mudahan ya kita semua Ya, para pembelajar ya di setiap Jumat malam ini bersama kita berkumpul di sini untuk betul ya. Ada yang di chat ya menyampaikan untuk thalabul ilmi ya saya izin pinjam kalimatnya ya. Untuk thalabul ilmi untuk bersama-sama kita menambah wawasan baru kita ya. Supaya jangan sampai seperti katak dalam tempurung gitu ya. Jadi serasa dunia ini ya gitu-gitu aja ataupun kayaknya kita yang paling bisa deh. Pas dibuka tempurungnya ternyata banyak sekali ilmu yang belum kita dapatkan dan kita ketinggalan. Ya termasuk informasi-informasi terbaru Bapak dan Ibu, kawan-kawan semuanya silakan akses akun media sosialnya Kang Dero ya. Karena Kang Dero ini kan eh apa namanya duta berbagai hal ya multi talent beliau ini jadi update infonya cepat sekali sehingga kalau ingin lebih cepat apa ya informasi terbaru ya seputar dunia pendidikan khususnya akses aja baik di TikTok, di FB, di IG ya dan lain-lainnya ya seputar
kegiatan Kang Dero pasti ada kaitannya dengan informasi terbaru seputar dunia pendidikan, ya, apalagi dengan menteri yang baru, ya tentunya kita terus apa namanya terbarukan juga gitu ya terkait dengan belajar.id kan gitu ya. Kemudian tadi juga saya dapat WA dari teman atau rekan saya apa namanya buletin ya. Buneng udah dapat belum tuh Buneng? Aneh. Buletin ya buletin akhir katanya gitu ya. Belum, Pak. Oh belum ya. Ya jadi eh, nanti ditunggu saja informasinya. Nanti saya juga akan coba sharekan. Nah, di sini edisi terakhir Buletin Merdeka Mengajar gitu ya. Oh, Ya Merdeka Mengajar. Jangan lupa coba dicek akun belajar.id-nya di Merdeka Mengajarnya. Tentunya di situ banyak sekali informasi-informasi khususnya untuk para guru hebat ya. Bisa saling berbagi praktik baik dan lain sebagainya. Termasuk juga bahan ajar dan lain-lain semua lengkap di situ. Nah, di situ disampaikan bahwa edisi terakhir Buletin Merdeka Mengajar yang sejak dirilis pada Agustus 2022 ini banyak sekali inspirasi dan cerita baik yang telah dirangkum ya. Tentunya tujuannya adalah untuk membantu ibu dan bapak guru dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid ya. Nah, ini di situ ada poin apa namanya tentang hal-hal yang disampaikan di buletin ya. Di antaranya informasi tentang tahap penilaian kinerja guru nih yang mulai ramai lagi ya. Kemudian di situ ada tambahan rubrik pojok eksplorasi ya. Kemudian nongkrong kontributor ketujuh, ada ide ice breaking dan lain-lain semuanya silahkan dicoba dicek ya di akun Merdeka Mengajar ini. Harapannya tentunya setelah mendapatkan materi ini ya, kita bersama tentunya berharap ada atau bertambah lagi keilmuan kita ya tentang apa dan bagaimana siklezi ya atau diferensiasi class point dengan quizzes, Masya Allah. Ini ya ada Canva, ada class point juga, ada quizzes juga. Ini perpaduan nih, Masya Allah Bu Delismar ya. Kami tunggu pokoknya ya materinya jangan sampai terlewatkan, sayang sekali. Harus sampai tuntas ini ya. Jangan hanya ngejar sertifikat sekali lagi ya. Karena itu mah bonus lah sertifikatnya, yang penting adalah ilmunya. Itu saja, selamat mengikuti acara ini. Semoga bisa apa namanya sekali lagi menginspirasi dan kemudian diusahakan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti kalaupun nggak cukup waktunya, japri aja Bu Delismar untuk lebih detailnya. Itu saja, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan kayu menjadi abu, abunya putih bagaikan susu. Selamat datang Bapak dan Ibu, tetap semangat, janganlah lesu. Untuk itu, Oke. mari sama-sama kita tepuk semangat dulu ya. Coba tepuk semangat, semangat, Eh, eh, semangat. eh. Oke, baik. Membeli rambutan satu ikat dibeli di pasar kilo. Mari kita saksikan guru hebat yang tak asing lagi memberikan ilmu. Pemaparan materi inti oleh narasumber Dr. Delismar SPD MPD yang akan membawakan materi tentang siklezi, diferensiasi, class point, dan quizzes menciptakan pembelajaran joyful learning. Untuk itu, mari kita sambut narasumber hebat kita, Ibu Dr. Delismar SPD MPD.
waktu dan tempat Terima disilahkan. kasih. Baik, Oke, terima terima kasih kasih. Bu Ya, Laila. ya, sebelumnya Pak Ihin, ini mungkin yang harus ngepin Pak Ihin langsung karena di tampilan YouTube itu dari tadi berlima, bukan yang dipin gitu. Mungkin yang harus ngepin Pak Ihin, Pak Sebentar, ya? sebentar. Saya Se- jadikan lagi Ibu kok host aja ya. Oh ya, Siap, oke. siap. Tadi kan udah dijadiin host tapi kok balik lagi. Ya, tadi Siap. keluar ya. Oh iya, siap. Sebentar ya, Bu ya. Ya, oke. Saya jadikan dulu Bu Neng host. Oke. Sudah Bu Neng, Oke, sudah, silakan. sudah. Terima kasih. Ya, coba, Ya, Bismillah. biar langsung di streaming. Ya, betul. Oke, silakan Bu Delismar. Oke, terima kasih Bu Eneng, Bu Laila. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini tanggal 13 Desember 2024 kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir kembali pada webinar Kanvaloper Nusantara. Alhamdulillah sekarang sudah sampai pada seri 81. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada arwah Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga dengan senantiasa melafazkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, Rabbal Alamin. Yang saya hormati Kang Dero atau Bapak Denny Rohendi SPD MPD selaku founder komunitas Followers Nusantara. Yang saya hormati Bapak Ihin Solihin SPDI, Ketua Komunitas Followers Nusantara. Kemudian yang kita banggakan itu Ibu Eneng Fitriani Puspitowati SPD SIGR selaku Sekretaris Komunitas Followers Nusantara. Kemudian Bu Mardiani SPD selaku Koordinator Tim Followers Nusantara. Kemudian Bu Iin Iriance MPD selaku Tim Pengembangan Media Komunitas Followers Nusantara. Kemudian kepada Ketua Followers Kabupaten Kota yang tersebar dari Aceh sampai ke Papua. Kemudian kepada yang kita banggakan yang pada malam ini hadir bersama kita untuk berbagi ilmu itu Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir baik di Zoom ataupun di live YouTube. Baik, sebelumnya seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, nampaknya kita sambung ya pantunnya. Boleh cakepnya Bapak Ibu ya? Cakep. Siap. Indah mentari pagi menyapa, Cakep. burung berkicau riang di dahan jati. Cakep. Cakep. Dari Jambi si Kelazi membawa ceria, Cakep. Cakep. kelas poin dan kuisis jadi inovasi yang pasti. Keren. Luar biasa. Cakep. Satu lagi ya, Oke. menikmati durian khas dari Jambi, Cakep. Zat. manis rasanya bikin bahagia. Cakep. Webinar seri 81 menginspirasi, Cakep. Followers makin kreatif dengan karyanya. Cakep. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan mencoba berbagi praktik baik ya. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen dulu. Di mana sebenarnya KLAZI ini semacam akronim Bapak Ibu ya. Akronim sehingga nanti kita semua bisa melakukannya gitu. Coba kita mulai dari yang pertama. Kemudian mohon bantuan Bu Eneng untuk membagikan link di. Ya, siap. Oke. Karena takut Ya, nanti sebentar. yang membagikan Ya. yang lain kan. Ya, sebentar. Saya kupas dulu. Oke. Link yang ini ya, Quizzes apa Yang kelas poin dulu Bu. Kasih poin dulu? Oke. Iya.
Apakah sudah muncul slide-nya Bapak Ibu? Sudah aman. Sudah. Sudah, Bu. Baik Bapak Ibu, sambil di sini sambil Bapak Ibu bergabung di kelas poin, ini ada link yang disampaikan oleh Bu Neng di kolom chat, di mana kodenya boleh juga 54625. Ya silakan bergabung Kenapa? Bapak Ibu, kalau bisa ada fotonya, foto cantiknya. Saya kok Baik, nggak bisa ngirim ya? Kenapa ya? ya bisa Bu ya. Di chat, Bu. Nggak tahu. Udah di chat nih. Sebentar, saya ulangi lagi ya. Ada tanda ini ya, kok ada tanda pentung. Nggak bisa ngirim. Coba saya kirim di grup CLN ya. Jadi ketua, nanti Ya, saya minta coba. bantu. Mana linknya? Ya. Kodenya berapa tadi? Kenapa padahal saya udah host ya, tapi kok nggak bisa chat ya? Kodenya berapa tadi? 24050. Udah masuk Kodenya belum? Saya udah kirim. 54625. Ini alhamdulillah sudah ada satu orang yang bergabung. Nanti bisa Ibu, Bu Neng. Ibu Lutfiah. Ya, Ibu Susi Saya udah Bentar. kirim di sudah. chat Zoom. Sudah ada Pak, makasih. Iya. Pak. Oh, ini udah. Sip. Oke, 10 orang pertama kita kasih bintang Bapak Ibu ya. Ini terima kasih pada Ibu Lutfiah, Ibu Susi. Silakan yang lain Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu materi kita hari ini adalah siklazi, di mana siklazi ini adalah akronim dari diferensiasi, class point, dan quizzes. Menciptakan pembelajaran yang joyful learning. Jadi di sini kita akan berkenalan dulu Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu silakan yang sudah bergabung untuk menuliskan Bapak Ibu dari mana berasal, yaitu kota kabupatennya. Jadi yang sudah bergabung silakan untuk membantu menjawab. Karena kita ini berasal dari beberapa daerah di seluruh Indonesia ini. Ya, terima kasih ini ada dari Kabupaten Sukabumi, Ibu Lutfia. Ya, nah Bu Lutfia udah dapat 2 bintang. Kemudian ini Kabupaten Bogor, ya Bu Nurul Aini dari Garut, Bu Susi. Nah, Cirebon, ini masing-masing tersebar Bapak Ibu ya. Kemudian ada Banjarnegara, Batam, ya alhamdulillah Batam juga masuk Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini ada Kabupaten Semangat ya, Bu Lili. Bu Lili Jambi ya, Bu Lili Hasibuan. Ini Kabupaten Sanggau, Pontianak, ya dari Kalimantan sudah bergabung. Kemudian dari Cimahi, kemudian dari Jambi, ya alhamdulillah Jambi, Bu Lili, ya Bu Lili Jambi ya. Selamat datang Ibu. Kemudian Banjarnegara, Ibu Ika Listiana. Ya kita lihat ya, 10 orang pertama kita kasih bintang. Ini Bu Eli, Bu Widya, Bu Nurul, kemudian Bu Jem, Bu Mona, Bu Lili, kemudian Ibu Ika, Ibu Eka. Nah, alhamdulillah Bu Mardiani, karena Bu Mardiani pakai foto, kita kasih bintang 2 ya. Terima kasih Bu Mardiani. Oke, di sini sudah ada 11 yang menjawab. Nah, ini Bu Eli Eliah dari SDN 2 Sendang. Kota Bogor sudah tadi, kemudian Indramayu. Oke, silakan Bapak Ibu ya kita perkenalan dulu. Artinya di sini Bapak Ibu tidak hanya berasal dari satu daerah, tapi menyebar dari seluruh kabupaten kota di Indonesia. Ya, jadi merata nih Bapak Ibu jumlahnya ya.
Karena kalau semakin banyak jumlahnya, ini Indramayu menunjukkan bahwa jumlahnya lebih banyak dari yang lain dengan huruf yang ukurannya lebih besar dari yang lain. Ini Bu Mardiani sama Pak Wawan itu sama-sama dari Indramayu. Ya, Sinjai. Ini dari Sinjai, Mas Liah, Pak Pak Ihin, sorry. Kabupaten Bogor, Bapak ya. Oke. Ini dari Gorontalo, Pak Asad. Ya, selamat malam, Bapak. Oke, Indramayu bertambah. Ini sudah bergabung 21 orang di kelas poin. Karena kini kita menggunakan bertiga aplikasi Bapak Ibu ya. Ada Canva, ada kelas poin, ada Quizzes. Jadi kita langsung praktek saja. Sehingga kita tidak hanya teori ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sini sudah banyak juga yang paham ini. Oke, ini masih Indramayu yang lebih banyak ya. Ini Dila dari Agam. Ya, salam kenal juga Ibu. Kutai Kartanegara, Ibu Ratih, Wulandari. Ini yang jawab iya apa ya? Ini dari Lombok. Alhamdulillah sudah datang juga Bu Eka Sri Parwati dari Lombok. Kemudian ini dari Sinjai sudah tadi. Gorontalo. Iya. Oh, alhamdulillah banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang membuat kita terjadi pembelajaran yang malam ini interaktif ya. Tidak hanya pembicara saja yang bisa berkomunikasi, juga Bapak Ibu bisa langsung ikut dalam mengikuti atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah banyak ya Bapak Ibu ya. Tuti Tak Fakziah dari Jakarta Barat. Ini Solo, Sumatera Barat. Ini Bu Eka Dharma Fitri. Ini dari Sumbawa ada 2 orang. Ini Bu Sri Nurhayati dan Bu Siti Zubaidah. Oke Bapak Ibu ya, ini saking banyaknya peserta di sini yang dari daerah yang beragam. Nah, menandakan bahwa CLN ini tidak hanya dikenal dari beberapa daerah saja, tapi sudah merata. Ya, sudah sampai ke seri 81, artinya sudah membooming ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan malam ini bermanfaat. Oke, silakan saja langsung Bapak Ibu terus untuk berkenalan dulu. Kita hitung mundur Bapak Ibu ya, supaya yang lain nanti bisa kita lanjutkan dengan pertanyaan yang baru lagi. Kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu, 38 orang. 39 ya. Nah, ini Bapak Ibu siapa yang sudah berkenalan tadi, sudah masuk ke slide kita. Nah, ini alhamdulillah Bapak Ibu ya. Jadi yang banyak di sini adalah Sumbawa, kemudian Indramayu. Yang semangat ini kota daerah mana ya? Oke, baik Bapak Ibu kita lanjutkan. Dalam mengajar di kelas, terutama tatap muka, aplikasi apa saja yang pernah Bapak Ibu gunakan? Supaya tahu Bapak Ibu ya. Aku nanti saya lebih menggurui pula gitu ya. Sementara Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan bermacam-macam aplikasi. Silakan Bapak Ibu. Nah, ada Canva, kelas point quizzes, kemudian ini banyak Canva ya. Ini pencinta Canva di sini banyak sekali. Kita berkumpul untuk berbagi pengalaman dan praktik baik. Ini ada Ciamis ya. Ciamis aplikasi apa itu ya? Wordwall, bagus. Ini ya, quizzes, Canva, Bambozi, banyak Bapak Ibu ya. Kemudian ini Kahoot. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah banyak menggunakan bermacam-macam aplikasi sehingga pembelajarannya lebih menarik dan terjadi interaksi yang lebih
intensif gitu. Oke, sebanyak ya ada classroom. Oke, site. Oke, ternyata banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, berarti di sini kita tidak akan menjelaskan secara dasar lagi karena alhamdulillah Bapak Ibu sudah banyak mengenal dan malah mungkin menggunakan langsung ya. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke. Ayo Bapak Ibu, kita senyum. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita akan membagi bertiga macam komponen ya. Yang pertama diferensiasi, yang kedua kelas poin, yang ketiga kuisis. Jadi akan kita pelajari satu-satu atau kita ingatkan kembali apa itu diferensiasi, apa itu kelas poin, apa itu kuisis. Nah, sekarang kita lihat dulu, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal yang namanya pembelajaran diferensiasi. Ini adalah hal yang tidak asing lagi bagi kita, tapi kita minta di sini kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih arti dari pembelajaran diferensiasi? Oke, silakan. Gimana tadi udah banyak aplikasi yang gunakan, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan yang namanya pembelajaran diferensiasi yang diharapkan pada kurikulum mereka dilaksanakan gitu. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah nih Bu Lutfia. Saya kasih bintang ya. Mengatakan bahwa pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan belajar murid. Oke, terima kasih Bu. Nih Bu Mardiani beragam, ya diferensiasi gitu ya. Kemudian pembelajaran yang memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid. Oke, terima kasih Bu Sumiati. Ini 5 orang pertama kita kasih bintang. Ini Bu Lili, itu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, udah mantap Bapak Ibu nih ya. Kemudian kalau menurut Ibu Iing ya, Bu Ling apa nih? Metode pengajaran yang menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa. Oke. Nah, 5 orang pertama ya. Oke, banyak Bapak Ibu ya jawabannya. Mantap-mantap. Jadi Bapak Ibu sudah mengenal apa itu diferensiasi. Ya, jadi kita nanti hari ini berbagi pengalaman ya, bagaimana Bapak Ibu melaksanakan diferensiasi. Kemudian di sini saya juga akan memberikan cerita saya tentang bagaimana pelaksanaan dari diferensiasi itu. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah 30 orang menjawab. Jadi alhamdulillah sudah benar semua nih ya. Ya, kita close. Nah, nanti kita lihat ya. Jawaban kembali ini akan langsung terinsert di kelas di PPT kita. Oke. Nah, baik kita samakan persepsi kita bahwa pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi tadi Bapak Ibu menjelaskan itu terpotong-potong, maka kita satukan. Dan tadi juga ada yang sudah full gitu ya. Jadi alhamdulillah bahwa pembelajaran berdiferensiasi sudah Bapak atau kita sama-sama pahami. Kemudian apa sih tujuan dari diferensiasi itu? Yang pertama kita lihat itu meningkatkan pemahaman, yaitu mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kemampuan siswa. Karena kita tahu bahwa gaya belajar itu setiap siswa itu akan berbeda, di mana ada gaya belajar audio, ada visual, ada kinestetik. Nah, jadi bagaimana kita mengakomodasi berbagai gaya belajar dari siswa kita. Kemudian kedua, meningkatkan partisipasi, yaitu artinya memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk terlibat dalam pembelajaran secara aktif. Jadi yang selama ini mungkin kita hanya melihat siswa yang pintar saja, ya, sehingga ada siswa yang kurang bisa berpartisipasi. Dengan adanya diferensiasi ini mudah-mudahan bisa ikut. Kemudian mencapai hasil belajar yang lebih baik. Artinya di sini adalah membantu siswa dengan berbagai latar belakang untuk mencapai tingkat keberhasilan yang setara.
Nah, dalam satu kelas itu kita tahu bahwa latar belakang mereka atau siswa kita sangat beragam. Nah, bagaimana untuk mencapai hasil belajar yang optimal? Kemudian yang berikutnya adalah tujuan diferensiasi, meningkatkan motivasi siswa. Jadi dengan adanya diferensiasi, menawarkan pendekatan yang lebih relevan dan menarik. Oke. Nah, apa sih prinsip dasar diadakan pembelajaran diferensiasi itu? Itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, menghargai keberagaman siswa. Karena setiap siswa memiliki kemampuan, minat, dan kebutuhan yang berbeda. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa siswa kita ini ya dalam program guru penggerak mengatakan siswa ini terlahir dari bakat minat yang berbeda ya sesuai dengan alam dan apa yang dimiliki oleh siswa kita. Jadi tidak akan bisa sama gitu. Kemudian mengadaptasi pembelajaran yaitu penyesuaian cara mengajar dan materi agar sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan siswa. Jadi kemampuan siswa kita ada yang cepat, ada yang menengah, ada yang lambat. Bagaimana kita membelajarkan mereka dengan diferensiasi. Kemudian fleksibilitas dalam pengajaran, yaitu memberikan berbagai metode dan pilihan untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang lebih personal. Jadi kita tidak membelajarkan mereka dengan satu metode saja, tapi dalam satu kegiatan atau satu tatap muka, maka kita memberikan berbagai metode dan berbagai macam media yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dari siswa kita. Kemudian adapun jenis-jenis diferensiasi dalam pendidikan itu ada 4. Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Artinya adalah diferensiasi yang menyesuaikan materi pelajaran dengan tingkat kemampuan siswa kita. Contoh, yaitu menggunakan buku teks yang lebih sederhana untuk siswa yang membutuhkan bantuan lebih. Jadi karena kita tahu bahwa buku teks ini ada yang terlalu dalam, sementara ada siswa kita yang kurang bisa memahami dengan kemampuan mereka untuk bisa memahami pelajaran yang diberikan. Kemudian kedua, diferensiasi proses, yaitu mengubah cara pembelajaran dilakukan untuk memudahkan siswa memahami pelajaran. Contohnya itu menggunakan metode pengajaran berbasis proyek untuk siswa yang lebih aktif belajar melalui pengalaman. Jadi karena kita tahu bahwa gaya belajar diantaranya kinestetik, jadi lebih mengarahkan siswa kita untuk bisa belajar secara praktik itu sehingga membentuk atau menghasilkan produk atau membuat suatu proyek sehingga prosesnya itu yang kita perhatikan. Kemudian ketiga, diferensiasi produk. Nah, yang tadi yang dibilang tadi bahwa kita juga mengakomodir ya kemampuan dari siswa kita sehingga dalam pembelajaran kita menyelesaikan hasil atau tugas yang diharapkan dari siswa sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi jangan kita berharap untuk bisa menyamakan kemampuan mereka untuk menghasilkan produk yang sama dalam satu materi. Kemudian di sini bisa contohkan memberikan pilihan tugas kreatif, misalnya presentasi, kemudian berupa poster. Poster ini bisa dari Canva yang kita tahu bahwa siswa itu sangat mahir dalam pembuatan Canva tersebut. Ya produknya bagus-bagus dengan kreativitas yang berbeda-beda. Kemudian juga berupa video. Kemudian sebagai hasil dari pembelajaran. Ini adalah diferensiasi produk. Kemudian yang keempat, diferensiasi lingkungan. Apa itu diferensiasi lingkungan? Yaitu mengubah ruang kelas dan suasana belajar untuk mendukung berbagai kebutuhan siswa. Contoh, pengaturan tempat duduk yang fleksibel untuk mendukung kolaborasi atau kerja individu. Nah, jadi di sini mungkin kita akan melakukan setting kelas. Ada yang duduknya seperti letter U, ada yang berhadapan, kemudian ada yang berjajar, dan sebagainya. Sehingga lingkungan tempat mereka belajar sangat mendukung dalam pemahaman mereka terhadap materi yang kita sampaikan. Kemudian apa sih strategi pada pembelajaran untuk diferensiasi? Itu ada beberapa macam. Yang pertama, mengelompokkan berdasarkan kebutuhan. Jadi dikelompokkan siswa berdasarkan kemampuan atau minat mereka untuk memberikan instruksi yang lebih fokus. Contoh, kelompokkan siswa berdasarkan tingkat pemahaman mereka tentang suatu topik, lalu beri kegiatan berbeda yang sesuai. Nanti kita akan lihat video yang sudah pernah dicobakan.
Kemudian memberikan pilihan, yaitu memberikan siswa pilihan dalam cara mereka belajar atau cara mereka menyelesaikan tugas. Jadi di sana nanti akan muncul atau nampak ada yang suka melihat video, ada yang suka melakukan praktek tertentu atau kinestetik, ada yang hanya membaca saja mereka sudah bisa. Jadi contoh di sini memberikan pilihan antara menulis esai atau membuat presentasi video sebagai tugas akhir. Ini misalnya dalam bahasa Indonesia atau mata pelajaran lainnya. Kemudian yang berikut strateginya adalah pemberian umpan balik yang berbeda. Jadi ini artinya adalah menyesuaikan umpan balik berdasarkan tingkat pencapaian siswa. Contoh, memberikan umpan balik positif dan konstruktif untuk mendorong perkembangan lebih lanjut. Yang keempat, menggunakan teknologi untuk mendukung diferensiasi. Nah, malam ini kita lebih fokus ke sini, Bapak Ibu ya, itu memanfaatkan teknologi untuk menyediakan materi pembelajaran yang disesuaikan seperti aplikasi pendidikan, video pembelajaran. Nah, adapun manfaat diferensiasi dalam pendidikan, yang pertama meningkatkan aksesibilitas, yang membantu siswa dengan berbagai eh, belajarnya, kemudian kemampuan dan gaya belajar untuk mengakses materi pelajaran dengan cara yang sesuai. Yang kedua, memperkuat keterlibatan siswa, yaitu mengubah cara pembelajaran dilakukan untuk memudahkan siswa memahami materi pelajaran. Contoh, menggunakan berbagai macam cara yang lebih relevan untuk mereka yang pengajarannya berbasis proyek untuk siswa yang lebih aktif belajar melalui pengalaman. Yang ketiga, mempercepat kemajuan siswa, yaitu dengan menyesuaikan instruksi, siswa dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri, memaksimalkan potensi mereka. Jadi ada siswa kita yang cepat memahami materi, ada yang lambat. Kemudian mengurangi kesenjangan pembelajaran. Jadi tidak ada lagi yang menonjol, terlalu menonjol dalam kelas, misal kecepatan terlalu tinggi, kemudian ada kawan yang terlalu lambat gitu. Jadi di sini dengan diferensiasi memberikan kesempatan bagi siswa yang kesulitan untuk mengejar ketinggalan, sementara siswa yang lebih cepat dapat terus berkembang. Berikut kita lihat. Nah, ini yang berikut adalah kelas poin. Diferensiasi sudah selesai, kita lanjutkan dengan kelas poin. Nah, Bapak Ibu tadi sudah banyak menggunakan kelas poin dalam pembelajaran. Nah, kita lihat bersama-sama apa sih kelas poin itu. Yaitu kelas poin merupakan suatu aplikasi interaktif yang digunakan oleh pengajar untuk meningkatkan keterlibatan siswa selama presentasi di Microsoft PowerPoint. Nah, Bapak Ibu selama ini mungkin sudah membuat PowerPoint, tetapi belum terintegrasi dengan kelas poin. Kemudian kelas poin memungkinkan guru untuk mengintegrasikan kuis, polling, tanggapan langsung, dan berbagai alat interaktif lainnya dalam presentasi PowerPoint mereka. Jadi tadi sudah kita praktekkan bahwa kita bisa meminta tanggapan, misal dari mana Bapak Ibu berasal, kemudian sudah berapa banyak aplikasi yang digunakan. Nah, itulah kelas poin. Nah, apa sih keuntungan menggunakan kelas poin? Yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi kita di sini sudah terjadi keterlibatan langsung, kemudian peningkatan pemahaman, 3, meningkatkan pembelajaran yang kolaboratif, kemudian pengelolaan kelas yang lebih efisien. Karena di sini Bapak Ibu yang sudah bergabung di kelas poin akan tampak sekali siapa yang pertama masuk, siapa yang tidak memberikan foto cantiknya gitu ya, akan muncul. Kemudian kelas poin dalam pembelajaran daring, ya di sini intinya adalah penggunaannya dalam pembelajaran daring, boleh, kemudian juga ada integrasi dengan platform pembelajaran. Penggunaan dalam pembelajaran daring maksudnya di sini adalah mendukung sesi pembelajaran daring atau online, nah, seperti yang kita lakukan hari ini atau saat ini, dengan memungkinkan interaksi langsung meski siswa tidak berada di kelas fisik. Jadi kita berada di berbagai daerah, tapi kita satu tempat untuk bisa berinteraksi. Pertanyaan sama, jawabannya pasti berbeda. Kemudian integrasi dengan platform pembelajaran artinya dapat digunakan bersama platform seperti Zoom, nah seperti saat ini, Microsoft Teams, atau Google Meet, di mana guru bisa berbagi layar PowerPoint yang dilengkapi dengan kelas poin. Jadi kelas poin biasa bisa juga, tapi lebih nampak interaktifnya kalau kita menambahkan dengan kelas poin. Nah, di sini
banyak sekali fitur-fitur yang muncul ya. Tadi kita sudah menggunakan yang namanya word walk, kemudian ada eh, multiple choice. Ya, nanti kita gunakan juga ada rekaman. Nah, kita lihat sekarang ini misalnya, nah, short answer yang Bapak Ibu berikan tadi tanggapannya gitu ya. Itu namanya short answer, jadi jawaban singkat. Kemudian jika kita gunakan slide drawing, nah, ini seperti yang saya lakukan pada mahasiswa ini ya. Jadi mengaitkan atau menjodohkan gambar dengan pernyataan. Kemudian audio record. Nah, kita bisa merekam apa yang dilakukan oleh siswa kita di rumah atau di kelas dengan waktu yang bersamaan. Dan bisa kita jadikan dokumen untuk bisa kita nilai atau bisa kita putar kembali gitu. Kemudian word cloud yang tadi Bapak Ibu ya. Nah, biasanya saya gunakan ini pada saat refleksi. Jadi sebelum berakhir pembelajaran kita minta refleksi dulu kepada siswa. Nah, juga ini word cloud sama seperti tadi. Oke, terakhir quizzes. Nah, ini setelah ini Bapak Ibu saya siap untuk bergabung di quizzes Bapak Ibu ya. Boleh kita masuk lagi pertanyaan berikut. Apakah Bapak Ibu sudah pernah membuat atau menggunakan quizzes? Kalau pernah, misalnya jawaban A sudah sering. Artinya mungkin 1 kali seminggu Bapak Ibu sudah melakukannya. Kemudian kalau B sudah tapi jarang, misalnya sekali sebulan atau sekali 3 bulan. Kemudian kalau C belum pernah dan D belum tahu. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab. Oke, di sini udah langsung banyak Bapak Ibu ya. Nih yang banyak tuh kalau masih B itu sudah pernah tapi jarang. Oke, lanjut. Nih, ini udah paham semua ini Bapak Ibu ya. Tapi sering apa tidaknya saja lagi. Oke, 11 orang sudah mengatakan eh, sudah pernah melakukan tapi jarang. Ya ada Bu Tuti, ada Bu Susi, ada Pak Denny, Mike, Ibu atau Bapak ya. Kemudian Bu Dini, Bu Lili ya, Bu Lili juga. Kemudian Bu Siti Zubaida, Eka, Bapak Muhammad, Bu Sri, Arsila. Kemudian yang sering, nah ini ada nih Ibu Nur Fitriah sudah sering, Bu Ana Ulfa, Pak Adrif, Bu Ica ya, Bu Eka Sari, Ibu Elita, Bu Nur Laila. Oke, udah banyak. Ya, artinya apa? Tidak ada yang belum tahu ya. Yang namanya kuisis ini sudah merupakan hal yang sangat familiar ya di tengah kita dalam dunia pendidikan. Nah, kalau ini artinya apa? Kalau C tadi belum pernah. Oh, ada juga yang belum pernah. Oke, belum pernah ya. Nah, mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu coba kita gunakan kuisisnya. Karena kuisis ini banyak macamnya atau modenya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Kita kasih bintang. Oke. Oke, artinya Bapak Ibu sudah banyak mengenal antara dengan kuisis ya. Nah, kita lihat sekarang mengapa sih kita menggunakan kuisis. Pada zaman sekarang atau generasi sekarang, kita mengenal adanya generasi Z dan Alpha. Jadi siswa kita sudah berada pada generasi Z atau Alpha yang telah terpapar gadget sejak dini. Jadi generasi Z atau Alpha ini adalah generasi yang terlahir pada tahun 2010 sampai 2025. Nah, jadi kita sebagai guru tidak kalah dengan mereka, bagaimana kita menyiapkan diri untuk mengakomodir kemampuan atau zamannya mereka tersebut. Kemudian, game tidak dipungkiri sudah menjadi keseharian yang tidak bisa lepas dari kehidupan mereka. Jadi, kita bisa membuatkan game di kuis ini sehingga pembelajaran kita berlangsung dengan baik, kemudian siswa kita tidak terlalu menggunakan gadgetnya untuk kepentingan yang tidak bagus ya, artinya tidak berpihak pada kehidupan mereka nanti. Kemudian guru harus memasuki dunia kekinian atau menjadi fleksibel dengan gaya belajar yang semakin berkembang yang sesuai dengan zaman. Nah, jadi makanya kita gunakan kuisis karena kita membelajarkan siswa kita yang sudah pada generasi Z atau apa. Kemudian kita lihat arti dari kuisis itu adalah
aplikasi pembelajaran yang gratis, yang menyenangkan untuk memudahkan guru dalam memberikan kuis kepada para siswa. Ini bukan hanya kuis Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dengan akun belajar ID-nya juga bisa apa ya, mendaftar ya, sehingga bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik. Kemudian kenapa kita menggunakan Quizzes? Kita lihat dari fitur yang menarik. Mengapa menarik? Yang pertama itu kecepatan siswa. Di mana pada Quizzes pertanyaan muncul di layar masing-masing siswa, sehingga siswa dapat menjawab pertanyaan dengan langkah dan kecepatan setiap siswa masing-masing, dan para siswa dapat meninjau jawaban mereka di akhir. Kemudian kedua, Bayot artinya bring our own device. Artinya, tiap siswa dapat menggunakan perangkatnya sendiri, di mana kuis dapat dimainkan oleh siswa menggunakan segala jenis perangkat dengan browser, termasuk PC, laptop, tablet, dan perangkat lainnya. Kemudian ketiga, mengapa menarik, itu jutaan kuis publik. Artinya apa? Kuis yang ada di Quizzes itu guru-guru bisa membuatnya atau mengambilnya sebagai milik sendiri. Artinya bisa di-share kepada siswanya. Kemudian empat, editor kuis. Jadi apa yang ada di kuis bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kelima, Quizzes memudahkan membuat kuis. Nah, dalam waktu berapa saat saja, 3 menit sampai 5 menit, kita bisa membuat soal yang bisa kita jadikan sebagai alat evaluasi. Nah, saya sering menggunakan ini kalau dalam keadaan mendadak, kemudian waktu kita terbatas. Nah, Quizzes merupakan sesuatu jawaban yang bisa kita gunakan. Kemudian bisa mengumpulkan pertanyaan dari kuis dengan mudah dan menambahkan gambar dari internet secara otomatis dan fitur-fitur lainnya. Jadi supaya menarik Bapak Ibu ya, makanya kuis yang ada di sudah ada tersedia di Quizzes kita edit lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ini yang lebih menarik lagi Bapak Ibu, laporan. Nah, sebagai guru kita melakukan namanya evaluasi. Di Quizzes memberikan kepada kita laporan siswa di kelas yang terperinci untuk setiap kuis yang kita lakukan. Juga bisa mengunduh laporan sebagai kumpulan data dalam bentuk Excel. Dan kita bisa melaporkan hasil jawaban siswa kita kepada pada guru lain dan kepada orang tua. Nah, ini yang namanya Quizzes ini bisa melibatkan semua pihak, termasuk orang tua. Kemudian yang ketujuh, mode offline. Nah, pada saat ini, alhamdulillah Bapak Ibu ya, mode terbaru yang memungkinkan siswa mengerjakan kuis tanpa gadget atau menggunakan kertas yang berbarcode yang kita kenal dengan mode kertas atau paper code. Ya, jadi guru menggunakan dua perangkat, yaitu laptop untuk menayangkan pertanyaan dan HP untuk men-scan jawaban siswa. Nah, pada saat ini yang saya bagi itu adalah mode kertas. Karena di sini, karena kemampuan siswa kita dalam menggunakan HP dibatasi, kemudian juga biaya untuk membeli kuota juga terbatas, maka kita salah satu alternatif bisa menggunakan mode offline. Nah, ini Bapak Ibu ya, mode yang ada pada Quizzes ada 6 Bapak Ibu ya. Di sini ada mode klasik, kemudian ada penguasaan, ada kecepatan guru, kemudian ada mode ujian, kemudian ada mode tim. Jadi kalau Bapak Ibu membuat grup dalam satu kelas gitu ya, mungkin di kelas Bapak Ibu yang memiliki HP hanya berapa orang, sehingga Bapak Ibu mengelompokkan siswa Bapak Ibu menjadi beberapa kelompok. Kemudian yang tadi dibilang itu mode yang terbaru itu mode kertas. Jadi tidak ada alasan lagi kalau kita tidak menggunakan Quizzes. Ya, dengan adanya larangan dari beberapa sekolah yang tidak membolehkan siswanya membawa HP. Kemudian di sini ya setelah ini kita akan ada apa ya cara untuk bergabung di Quizzes, ada menggunakan link, ada yang menggunakan kode, ada yang menggunakan barcode gitu ya. Jadi bisa langsung ke Google Classroom dan yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu ya contoh dokumentasi ini hasil siswa yang kita lihat kan warna hijau berarti benarnya jumlah dari semua, kemudian yang merah berarti yang salah, jawaban salah, kemudian tengah-tengah itu berapa nilainya, presentasinya gitu.
Nah, ini Bapak Ibu ya, ada ini pada saat di MGMP memberikan materi tentang kuisis mode kertas, paper mode. Nah, ini juga pada mahasiswa, nah ini di daerah-daerah yang sinyalnya tidak mendukung, maka kita menggunakan mode kertas. Jadi alhamdulillah refleksi mereka sangat antusias untuk bisa menggunakan ini ya untuk mengantisipasi kendala yang ada di daerah. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita akan coba ya memainkan kuis dulu. Minta tolong Bu Neng. Halo Bu Neng. Ya, ya, sebentar Bu. Saya copy dulu. Jadi Bapak Ibu jangan keluar juga dari kelas poinnya karena nanti akan diakumulasi poin yang terbanyak gitu. Kita masuk ke kuisis. Di sini kita menggunakan mode yang pakai link ya, Pak Ibu ya. Nah, belum berhasil ya. Kenapa saya kasihkan Ya, link itu ke sudah, udah Bu ya? itu sudah, ya. Silakan. Oke. Ya Bapak Ibu silakan bergabung ke link yang sudah disematkan oleh Bu Neng di kolom chat. Kita hanya menggunakan atau membuat 3 pertanyaan saja. Oke, terima kasih sudah ada yang bergabung. Lutfik, Burhan, kemudian Diva. Ya silakan Bapak Ibu. Ya dari 15 peserta. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Yang lain silakan untuk juga bergabung, nggak apa-apa. Kita lanjut. Ini hanya 3 pertanyaan. Ya, kita seru-seruan aja Bapak Ibu ya. Bu Eli Elia, Bu Eka Dharma Fitri ya, Bu Ana. Nih saling bekerja-kejaran ya, posisi teratas. Adrif Bengkulu. Nah, ya. Ini yang udah tanda merah berarti ada yang salah Bapak Ibu ya. Abah Sori, ini peringkat teratas sementara itu Abah Sori Bapak ya. Ya, masih Bapak Abah Sori. Nah, Bu Ida. Ya, peringkat teratas adalah Bu Ida. Ya, silakan Bapak Ibu nih. Ada yang bergabung tapi belum menjawab. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab. Kita tunggu. Oke, ini sudah banyak yang menjawab, tapi ada yang salah Bapak Ibu. 1, 2 orang yang sudah benar semua. Ini masih diduduki oleh Ibu Ida. Kemudian yang kedua Ibu Maria Ulfah. Nah, ini Bu Firda. Alhamdulillah melampaui yang lain Bapak Ibu ya, Bu Firda.
Oke, kita hitung mundur Bapak Ibu karena waktu kita terbatas. Kita hanya untuk mencoba saja. Ini artinya Bapak Ibu sudah familiar ya dengan kuis. Ini jawabannya benar banyak ya. Hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita akhiri Bapak Ibu, maaf yang belum selesai. Ya, oke, kita lihat siapa pemenangnya. Iya, selamat Bu Dila Afriani, kemudian kedua Ibu Sila, yang ketiga Bu Firda. Selamat. Nah, ini Bapak Ibu ya, pertanyaannya sangat mudah sekali, hanya semacam apa ya, ice breaking. Ya, apa yang jika makan ia hidup, jika minum dia mati? Nah, jawabannya yang betul 40 orang, yang salah ada 9. Jadi ada terjebak ya. Kemudian yang berikut, jauh di mata tapi dekat di hati. Apakah itu? Hanya 9 orang yang betul Bapak Ibu ya. Jawabannya apa Bapak Ibu? Usus. Khusus ya. Api. Hati ya. Hati. Kemudian berikut, langit biru, laut biru, baju biru, maka mata Usus. dua. Ada 2. Maka 2. Ini terjebak nih Usus. 19 orang ya. Oke, tidak apa-apa. Usus. Nah, ini kita bisa jadikan ini sebagai speaking bagi untuk siswa kita di kelas gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah ya. Nah, kita keluar. Oke, nah di situ sudah jelas ya Bapak Ibu ya bahwa pembelajaran kita menggunakan kuisi sangat menarik untuk bisa membuat pembelajaran lebih aktif dan interaktif gitu. Baik, kita lanjutkan sekarang dengan lanjutan tadi sampai pada kuis. Nah, ini tadi ya proses yang sudah dilakukan. Kemudian ini sekarang joyful learning. Oke, ini yang indikator terakhir itu joyful learning. Apa sih joyful learning itu? Yaitu pendekatan pembelajaran yang menggabungkan suasana menyenangkan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, fokus pada keterlibatan emosional, rasa ingin tahu, dan partisipasi aktif siswa. Ketiga, joyful learning itu adalah menggunakan strategi inovatif seperti permainan, proyek kreatif, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Apa prinsip utama dari joyful learning yaitu pembelajaran berbasis rasa ingin tahu. Jadi bagaimana siswa kita merasa ingin tahunya itu muncul. Jadi motivasi intrinsiknya itu kita munculkan, kita maksimalkan. Kemudian kolaborasi dan partisipasi aktif. Jadi bagaimana semua siswa yang ada di kelas berpartisipasi dan berkolaborasi dengan bermacam trik yang kita lakukan. Yang untuk intinya tetap mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, prinsip yang berikutnya adalah lingkungan yang mendukung eksplorasi. Jadi bagaimana siswa kita itu asik dengan dunianya tapi tetap pada tujuan pembelajaran kita. Kemudian memberikan ruang untuk kreativitas dan fleksibilitas. Nah, seperti tadi bahwa proyek itu tidak hanya satu macam, boleh sesuai dengan kemampuan mereka yang dimiliki. Kemudian, nah ini yang penting Bapak Ibu. Prinsip utama joyful learning adalah fokus pada proses bukan hanya hasil. Jadi bagaimana proses yang terjadi dalam pembelajaran kalau siswanya sudah menyenangkan, enjoy, maka tujuannya insya Allah pasti tercapai. Nah, kita lihat sekarang apa sih manfaat joyful learning. Yang pertama, meningkatkan motivasi. Siswa lebih bersemangat untuk belajar. Ya, karena kita tahu bahwa motivasi itu ada 2, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Kalau kita memberikan media yang menarik, itu artinya apa? Motivasi ekstrinsik. Kemudian mengurangi stres. Nah, ini lingkungan belajar yang santai. Sehingga kalau siswa kita sudah santai, otomatis ya lingkungan tersebut mendukung dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian mengembangkan keterampilan sosial.
Jadi kita tahu bahwa di kelas itu kemampuan berbeda-beda dan kita berusaha bagaimana membuat mereka berkolaborasi dan berkomunikasi, misalnya dengan membuat kelompok belajar. Kemudian keempat, memperkuat pemahaman. Nah, intinya dari joyful learning ini adalah pembelajaran lebih bermakna dan relevan. Kemudian bagaimana sih strategi penerapan joyful learning? Yaitu yang pertama menggunakan media interaktif seperti video, game edukasi, dan simulasi. Nah, tadi kita sudah melakukannya. Kemudian kedua, rancang aktivitas berbasis proyek, yaitu mengajak siswa untuk menciptakan sesuatu. Kemudian adakan permainan edukatif, misalnya kuis, teka-teki, atau lomba. Kemudian berikan pilihan, biarkan siswa memilih topik atau metode belajar mereka. Kemudian ciptakan suasana positif, dorong partisipasi tanpa takut gagal. Nah, kesimpulannya dari penjelasan tadi, kelas poin dan kuis ini adalah alat yang sangat berguna untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Dengan fitur-fitur seperti kuis, polling, tanya jawab, dan whiteboard interaktif, kelas poin memberikan cara yang efektif untuk memonitor pemahaman siswa secara real time. Jadi saat itu gitu Bapak Ibu ya. Kemudian penggunaan kelas poin memungkinkan pengajaran yang lebih dinamis baik dalam kelas fisik maupun daring. Kemudian joyful learning membantu menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, bermakna, dan berkelanjutan. Di mana penting untuk selalu berinovasi dalam mendukung pembelajaran yang positif. Bersama kita wujudkan pembelajaran yang inovatif. Nah, kita ambil kutipan dari Kak Seto Mulyadi bahwa semua anak pada dasarnya adalah senang belajar. Oleh karena itu, ciptakanlah suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian, ini quote dari Nadiem Makarim, itu teknologi adalah tools, hanya suatu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dan murid itu esensinya. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin kita share dulu video Bapak Ibu ya, video pembelajaran yang sudah dilakukan sehubungan dengan kelas poin, quizzes, dan joyful learning. Apakah sudah muncul Bapak Ibu videonya? Sudah Bapak Ibu? Sudah, Bu. Pelajaran daring yang menyediakan bermacam-macam dalam kegiatan belajar. Yang pertama, di sini kita menggunakan moda. Yang pertama, moda klasik. Yang kedua, moda kertas atau paperwood. Di dalam ini terdapat banyak fitur yang sehingga bisa melihat bagaimana membuat tes, menguatkan materi, latihan soal, dan proses serta kegiatan lainnya. Sehingga dengan fisis, hasilnya bisa diakses oleh guru, siswa, dan apalagi oleh orang tua. Baik, kita skip aja Bapak Ibu ya, langsung kepada pembelajarannya. Nah, seperti biasa kita mulai dengan doa, disiapkan. Kemudian juga cek absensi, kebersihan, kemudian menanya kabar. Nah, menanyakan kabar ini melalui kelas poin. Nah, ini yang dicoba dengan menggunakan kelas poin. Coba kita cek di sini. Nah, ini ya. Ini kebetulan pembelajaran dengan judul sistem pernapasan dengan subjudul mekanisme pernapasan. Nah, jadi kita menggunakan kelas poin dulu Bapak Ibu ya, menanyakan apa kabar Ananda hari ini. Sehingga kita baru siap untuk memulai pembelajaran. Kita skip saja Bapak Ibu, lanjut. Nah, ini jawaban mereka bahwa pada umumnya mereka sudah senang, bahagia, tapi ada satu orang yang kurang sehat. Artinya apa? Kita menanyakan apa masalah, kemudian mengapa sakit, dan apa suasana hati, apakah bisa belajar atau belum. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi siswa kita di awal menggunakan HP masing-masing menjawab pertanyaan tadi. Nah, ini yang tentang kelas poin. Kemudian ini jawabannya. Ya. Jadi di sini sangat banyak jawabannya. Jadi dengan adanya kelas poin mereka lebih leluasa untuk memberikan pendapat. Nah, ini pada umum mereka sudah menggunakan foto masing-masing. Jadi kita bisa cek ya siapa yang menjawab ini
dan siapa yang jawab yang lainnya gitu. Nah, jadi kita tanya lagi. Nah, kemudian karena ini kita pada kurikulum Merdeka, kita menggunakan lagu P5-nya, itu kita skip saja. Oke, lanjut ini. Nah, ini jawaban untuk apa ya, pertanyaan pemantik sebelum kita melakukan materi berikutnya atau melanjutkan materi berikutnya. Nah, kita menanyakan dulu materi yang sebelumnya. Itu juga menggunakan kelas poin. Nah, kita juga membuat mereka bergembira dengan lagu yang berhubungan dengan materi. Kebetulan di sini kita ambil materi pernapasan. Oke, kita lanjutkan dengan ini pertanyaan pemantik juga melalui kelas poin. Nah, ini kita bagi kelompok. Setelah kita lakukan tes diagnostik ya, melihat gaya belajar mereka masing-masing. Nah, ini ditampilkan adalah siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik ya. Jadi membuat suatu model paru-paru menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Kemudian kita lihat nih, ini ada dua kelompok yang melakukan kinestetik. Kemudian nama kelompok sesuaikan dengan apa? Nah, ini siswa kita yang apa ya, audio visual menggunakan video pembelajaran, materinya sama, itu mekanisme pernapasan. Nah, sampai pada presentasi hasil yang mereka dapatkan. Jadi mereka tetap enjoy, bergembira, tapi materinya sampai gitu. Oke, lanjut yang berikut. Nah, oke, kita lanjut aja. Lanjut ke sini. Ini karena waktu kita terbatas, Bapak Ibu. Nah, ini yang kelompok visual dan audiovisual menggunakan media berupa video, berupa eh, poster. Oke, kita lanjut aja. Kemudian kita lihat yang kuisis ya. Oke, ini mode kertas Bapak Ibu ya. Jadi kita lakukan tes ya. Jadi mereka antusias sekali untuk belajar gitu. Coba kita lihat lagi yang tadi yang kuis ya, mode kertas di Bapak Ibu ya. Jadi guru hanya menggunakan dua perangkat HP untuk apa ya, mengambil jawaban dari siswanya berupa barcode, kemudian laptopnya memunculkan pertanyaan. Oke, lanjut. Nah, ini kelas poin. Setelah ini kita lihat ya siapa yang mendapat peringkat di kelas poin. Tadi di kuisis, sekarang di kelas poin. Nanti Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kita lakukan di kelas. Jadi dengan adanya kelas poin, kuisis, maka pembelajaran akan muncul lah yang namanya joyful learning. Pembelajaran yang menyenangkan. Gitu. Nah, ini refleksi mereka Bapak Ibu ya. Kembali kepada ke HP gitu. Jadi umumnya senang. Nah, ini refleksi mereka. Oke, kita lihat refleksi dari ini, kita tutup. Halo semua, saya Ahmad dari SD.
Jadi di sini saya ingin memberikan referensi mengenai belajar bersama Ibu Delismar. Nah, saat belajar dengan Ibu Del, kami menggunakan beberapa teknologi. Contohnya yaitu Join, Quizzes, dan Canva. Saat proses pembelajaran, saya merasa sangat senang karena dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut membuat pelajaran yang membosankan menjadi lebih menyenangkan. Saya juga menjadi mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh Budel. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Deris. Saya sangat senang ketika belajar dengan Ibu Derismar karena Ibu Derismar menyediakan beberapa platform untuk siswa-siswinya menggunakan platform tersebut. Contohnya Canva, Quizzes, dan Classpoint. Serta Ibu Derismar menyediakan akun belajar ID untuk siswa-siswi tersebut dan juga memberikan wadah untuk siswa-siswi tersebut mengetahui gaya belajar mereka apa. Contohnya audio, visual, serta yang lain. Cukup sekian refleksi yang dapat saya sampaikan. Pak ingin menjadi narasumber ini di mana terlihat siswa Rayon 1 Kota Jambi. Sebelumnya saya telah mengamati penggunaan Classpoint dan Quizzes dalam pembelajaran IPA oleh Ibu Delismar, di mana terlihat siswa sangat antusias dan menikmati proses pembelajaran ketika menggunakan Classpoint dan Quizzes. Fitur-fitur yang interaktif seperti quiz, polling, dan game membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Selain itu, fitur mode kertas pada Quizzes juga mengakomodasi kebutuhan siswa yang mungkin tidak memiliki perangkat. Menurut saya, Ibu Delismar telah berhasil mengintegrasikan Classpoint dan Quizzes ke dalam kegiatan pembelajaran dengan baik, di mana beliau terlihat sangat terampil dalam mengoperasikan serta memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia dari kedua platform tersebut. Selain itu, beliau juga memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa setelah melakukan kuis. Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi ini telah menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Mustika Sari. Saya adalah guru SMP Negeri 5 Kota Jambi. Di sini saya berperan sebagai observer bagi pembelajaran di dalam kelas itu. Saya melihat di sana sudah ada implementasi pembelajaran dan diferensiasi, di mana murid-murid dikelompokkan berdasarkan kelompoknya masing-masing, dan juga ada pemanfaatan media Quizzes dan juga Classpoint. Nah, di sini saya juga melihat bahwa siswa sangat antusias sekali di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, dan juga murid-murid sangat aktif di dalam mengikuti pembelajaran, terutama di dalam menjawab soal-soal yang ditampilkan melalui aplikasi Classpoint dan Quizzes. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah Bapak Ibu ya. Hasil dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah juga melakukan dan kita berbagi praktik baik ya. Jadi di sini alhamdulillah ya sudah selesai materi ini. Kemudian kita coba cek ya Bapak Ibu siapa yang menjadi pemenang pada hari ini menggunakan Quizzes. Classpoint ya Bapak Ibu ya. Nah, selamat kepada Ibu Lutfiah. Ini tadi mungkin keluar ya Ibu ya. Sehingga 4 bintangnya. Kemudian berikutnya Bu Lili. Selamat Bu Lili. Ini Bu Mardiani peringkat kedua bersama dengan Bu Lili. Kemudian yang ketiga Bu Eka, Bu Eli, Bu Ika, dan Ibu Nurul. Ya, selamat ya Bapak Ibu yang sudah mendapatkan peringkat. Kemudian kita lihat juga yang lainnya sama ya, ada bintangnya. Jadi inilah yang kita katakan bahwa evaluasinya bisa kita langsung dapatkan gitu ya, real time. Jadi saat itu bisa kita lihat. Nah, kebetulan mungkin Bapak Ibu keluar dari kelas poinnya sehingga jumlah bintang yang didapat tidak dari awal gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Ini adalah pencapaian kita hari ini. Ya, mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa lakukan lagi, berbagi praktik baik. Di sini jadilah guru yang menjadikan teknologi sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti. Demikian saja mungkin dari saya Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Delismar yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sekali dalam pendidikan dan pembelajaran para guru. Untuk itu kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Baiklah, tanpa kita sadari hari sudah menunjukkan pukul 21.12. Eh, Masih tersisa lebih kurang 5 menit lagi untuk sesi tanya jawab dalam pembelajaran kita pada malam hari ini. Untuk itu, silakan kepada Bapak Zainal Arifin untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Delismar. Halo, Pak Zainal. Halo. Sekali lagi, Pak Zainal Sepertinya Arifin. beliau Sepertinya beliau hanya untuk memberikan apresiasi, tepuk tangan aja, Bu. Oh ya, beliau tidak raise hand kok. Ya. Oke, Silakan kepada peserta lainnya yang ingin bertanya. sampai Tidak ada yang sekarang resen ya, Bu belum. Eneng ya. Iya, belum ada raise hand. Coba saya cek di YouTube ya. YouTube juga tidak ada, Bu. Mungkin saking pahamnya ya, udah lengkap ini ya. Bu Delismar kan sudah menjelaskan luar biasa lengkapnya. Sehingga udah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Kalau yang bertanya boleh. Oke, mungkin saja Saya saya yang saya mau bertanya. Pak Bu Neng mau bertanya kontak personnya. Ya, saya bertanya ya, coba mungkin menjadi Boleh. inspirasi teman lainnya untuk bertanya. Misalnya di sebuah sekolah, ini hanya misal di sebuah sekolah, sekolah tersebut itu di kota. Nah, tentunya sinyal internetnya bagus, fasilitasnya juga bagus, guru-gurunya juga hebat. Bahkan di situ ada yang guru penggerak, ada yang trainer, ada yang udah pokoknya IT-nya bagus. Tetapi misalnya sekolah tersebut tidak semua kelas, ada beberapa kelas yang benar-benar tidak mau menggunakan teknologi. Jadi guru tersebut sudah berusaha memberikan berbagai macam metode, mode pembelajaran, media, platform. Tapi kelas tersebut anehnya, ini cerita dari seorang teman yang curhat ke saya. Anehnya itu benar-benar tidak mau menggunakan teknologi. Tapi setelah dicek oleh guru tersebut, HP-nya itu ada game, ada media sosial, itu banyak. Nah, alasannya HP saya lemot, HP saya ini itu itu penyebabnya apa dan solusinya bagaimana? Sampai guru tersebut bingung karena menurut saya teman saya itu orangnya sangat aktif ikut pelatihan, apa bahkan dia itu juga trainer juga, tetapi heran dan orangnya juga ramah. Pembelajarannya juga saya lihat dia sering posting video-video di TikToknya itu pembelajarannya menyenangkan. Tetapi ada 3 kelas yang katanya kayak kayak malah pengen pembelajarannya itu manual, pakai papan tulis, cerama kayak gitu, banyak menulis, menghitung kayak gitu. Nah, itu bagaimana? Jadi kayak nggak mau dikasih teknologi quizzes atau kelas poin gitu, malah kayak nggak mau. Bahkan dicoba pakai quizzes mode kertas pun tetap kayak berbeda dengan kelas lainnya yang lebih antusias gitu. Nah, begitu solusinya bagaimana Bu dari Smart ini kebetulan ada rekan saya yang curhat ke saya seperti itu. Terima kasih. Oke, Terima kasih kepada Berapa? Ibu Neng. Silakan Bunda Delismar. Nah,
Oke, terima kasih Bu Neng atas pertanyaannya. Memang ya, yang disampaikan Bu Neng sangat benar sekali. Saya juga ke beberapa daerah mendengarkan keluhan seperti itu ya. Jadi selaku guru ya, mungkin mulai dari diri kita lah dulu ya. Bagaimana kita merubah mindset kita bahwa kita ini sudah berada di zamannya generasi Z gitu. Jadi kita jangan sampai kalah dengan siswa kita. Kemudian kita pingin siswa kita tuh apa ya, tertarik dengan materi yang kita sampaikan. Ternyata kita tidak memenuhi kebutuhan mereka gitu. Apalagi yang sudah notabene-nya pelatihan di mana-mana gitu Bu ya. Kemudian punya keahlian bermacam-macam tapi tidak mau berbagi gitu ya. Di sini berbagi juga namanya, berbagi dengan siswa. Bukan. Mohon maaf, Siswanya. dia bukan mau berbagi, dia justru udah menerapkan banyak metode, banyak platform, quizzes, poin, macam-macam, tetapi justru siswanya mundur ke belakang. Oh, siswanya yang tidak mau ikut Ya, zamannya sekarang gitu ya, ya. Lebih paham dia dari belajar secara ya, tradisional ya, gitu ya. ya, Gitu. dari banyak kelas itu ada 2 kelas atau 3 kelas kata temanku itu malah dia hanya ingin pakai papan tulis dan menulis di buku saja. Tidak mau pakai kelas poin, tidak mau pakai quizzes, Canva. Pokoknya intinya tidak mau menggunakan handphone. Nah, itu solusinya gimana? Padahal di sekolah kota sinyal bagus, fasilitas lengkap, gurunya trainer, gurunya ikut pelatihan di mana-mana, guru penggerak pula gitu. Terima kasih. Oke, mungkin ya saya coba jawab. Ini memang ada kendala ya, karena di sini kalau saya perhatikan anak yang tidak mau belajar menggunakan teknologi itu salah satunya ya, karena tidak mempunyai perangkat tadi. Kemudian dari segi ekonomi kan Punya, di kota, Bu. ya kemudian Mohon maaf, Bu. siswa kita biasanya kan suka mencatat kebiasaan tadi Bu ya, dicatatkan, Ya, ya dicatatkan runtun ya, kemudian gurunya. ya. Kalau kita teknologi kan udah selesai selesai gitu ya, tidak ada lagi pengulangan. Artinya tidak disimpan lagi oleh siswanya, kita yang nyimpan gitu kan. Jadi mungkin kita boleh padukan. Mungkin sewaktu-waktu kita gunakan secara tradisional, sewaktu-waktu kita gunakan secara teknologi gitu. Karena kalau kita hanya menurutkan kemauan siswa, sementara zamannya sudah berbeda, itu artinya apa? Siswa kita tuh akan tertinggal. Karena tidak selamanya dia berada di sekolah yang kita hadapi tadi gitu ya. Dia akan lanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau kita tidak Ya, betul. biasakan itu, maka Mm-mm. mau tak mau ya mereka akan tinggalan. Nanti akan dia bergabung dengan sekolah-sekolah yang sudah kenal dengan bermacam-macam aplikasi. Sementara dia nggak mau, otomatis dia Ya, ya. nggak kenal gitu. Itu Bu. Iya, betul. Nah, kendalanya ketika guru berusaha memberikan edukasi pentingnya teknologi, kita berubah upgrade teknologi, dia malah melaporkan ke wali kelas dan kepala sekolah. Dan guru tersebut dipanggil sampai sebulan itu kena kasus seperti itu. Itu solusinya gimana? Kak, saya tuh juga sangat kasihan pada dia. Padahal dia udah berusaha upgrade, berusaha mengikuti pembelajaran abad 21 dan sebagainya. Gimana, Bu? Nah, ini mungkin kita juga berdiskusi ya, diskusi dengan Ya, kepala sekolah, dengan rekan-rekan guru yang lain, dan mungkin juga orang tua, karena kita ini tidak bisa sendiri ya. Kita di suatu sekolah itu kan punya berkolaborasi dengan bermacam-macam pihak gitu ya. Karena yang namanya suatu pembaharuan itu kan ada plus minusnya, ada apa ya, penerimaan, ada penolakan gitu. Jadi bagaimana kita menerapkan pembelajaran kita ini sesuai dengan kebutuhan zaman gitu ya. Kalau misalnya suatu sekolah tidak melakukan itu, alangkah sedihnya, apalagi berada di kota besar seperti yang Ibu bilang tadi. Kemudian perangkat siswanya pasti ada, dan sinyal ya, pun tidak bermasalah gitu ya. Jadi ya. alangkah sedihnya, apalagi nanti kalau ada event-event tertentu menggunakan aplikasi, menggunakan teknologi, siswanya tidak terbiasa. Otomatis di sekolah di sendiri sudah kalah duluan gitu ya. Kalau menurut saya nih Bu ya. Betul, betul, betul. Ya, ya. Terima kasih Bu Delismar. Ya, semoga nanti saya berikan link YouTube-nya pada teman saya. Semoga bisa ditindaklanjut. Terima kasih Bu Delismar. Oke, sama-sama Ibu. Ya, saya Terima kembalikan ke kasih moderator. kepada ya Bu Eneng, Bunda Delismar. Sepertinya waktu sudah memisahkan kita. Benar ya Bu Eneng ya? Sepertinya juga tidak ada pertanyaan. Tidak ada.
Nah, maka untuk itu Ya. acara akan kita tutup. Tapi sebelum ditutup kita akan foto bersama terlebih dahulu, ya kan? Sebelum kita foto bersama, saya akan mengakhiri acara kita ini Bentar Bu, dengan mohon maaf Bu, kita belum foto. ini share video Oh, promosi. oh Iya, iya, kita mau promosi ya, dulu ya ya, video kita ya. ya, ya. Oke, Oke, saya silakan Ibu izin Kak Eneng. ya. Ya. Ya, terima kasih. Nanti kalau suaranya nggak kedengeran, dikonfirmasi ya Bu ya. Oke. Apakah aman suaranya? Suara. Antara datang bawa harapan, hangatkan hati tak berkesudahan. Komunitas kita penuh warna, Nusantara bersatu jadi juara. Langkah bersama menuju cita, semangat kita jadi nyata. Dengan cantik karya tercipta, aspirasi terus menyala. Cinta hadirkan inspirasi untuk kita semua di sini, yang bersatu dalam harmoni. Nusantara jadi saksi. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersama dalam suka. Dengan cinta tak ada beda, menggapai mimpi kita berdua. Kanva Lovers penuh semangat, menuju hari yang penuh hangat. Tiada yang bisa memisahkan cinta untuk Nusantara kita genggamkan. Cinta hadirkan inspirasi untuk kita semua di sini, kan bersatu dalam harmoni. Nusantara jadi saksi. Cinta hadirkan inspirasi untuk kita semua di sini, kan bersatu dalam harmoni. Nusantara jadi saksi. Cinta hadirkan inspirasi untuk kita semua di sini, kan bersatu dalam harmoni. Nusantara jadi saksi. Nusantara jadi saksi. Jadi saksi. Stop share. Terima kasih Bu. Keren videonya nih Bunda. Jadi Bapak Ibu Ya. semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan, ketika nanti berminat ya, dan upayakan bukti rasa cinta kita kepada Kanva Nusantara, kita memesan baju ini kepada Bunda Eneng ya nanti ya. Demikian Nanti saya share sepertinya dulu. kita sudah habis ya Bu Eneng ya. Nah, Ya, untuk betul, itu betul, betul. kita eh, foto sesi bersama. Sebelumnya saya akan menutup acara ini dengan mengucapkan, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Wajah cantik sulit didapat, akhirnya makeup dengan muah. Semoga materi ini bermanfaat untuk saya dan untuk hadirin semuanya. Main sore di rumah Pak Atan, disuguhi teh hangat juga ketan. Sampai Cakep. jumpa di lain kesempatan. Cakep. Webinar kali ini ada kelanjutan. Demikian Cakep. Cakep. Valvers pada malam ini dalam seri 81. Untuk itu, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari sama-sama kita foto bersama, kita buka kameranya. Yuk, silakan nyalakan kameranya. Ya, saya ini ya, mulai ya. 1, 2, 3. Ini Senyum. barulah layar 1 ya. Sebentar saya Oke, save apa dulu ya lagi? Bapak Ibu. Oke, sekarang layar yang kedua. Yang kedua ini kok banyak yang off cam ya. Oke, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Saya tetap
ini ya. Oke, sekarang layar yang ketiga. Yang ketiga, satu, dua, tiga. Ini banyak pula ya, scan juga. Saya save dulu. Oke. Sudah Bapak Ibu, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bu Delismar, silakan lanjut. Terima kasih atas segala perhatian semuanya. Untuk itu kita akhiri kegiatan kita sekali lagi dengan selamat malam semuanya. Saya selaku moderator mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak Ibu. kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Izin Ihin. live ya. Kasih izin live ya, Ya. Bapak, Ibu, Izin live Neng, ya. dan semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin